Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CTV Banten? Senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai Anda dalam program Suara Parlemen. Dan kali ini kita akan membahas dan juga ngobrol banyak dengan narasumber kita, yaitu Komisi 4, dan beliau adalah Ketua Komisi 4 pada DPRD Provinsi Banten. Langsung saja kita sapa Bapak Muhammad Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah, sehat juga. Terima kasih sudah menerima kami untuk ngobrol-ngobrol di bincang-bincang santai, tapi serius, atau serius tapi santai nih, Pak? Ya? Bisa keduanya ya? Santai aja lah. Santai. Ya. Karena udah pusing ya, banyak yang diseriusinnya nggak? Gimana, Mbak? Kita coba menggali lebih dalam begitu ya, tupoksi, kemudian juga bagaimana amanah yang juga diemban begitu, terutama di Komisi 4. Kalau Komisi 4 berkaitan dengan infrastruktur ya, Pak Dewan ya. Nah, ini kan juga berkaitan dengan anggaran, kemudian juga tentu saja ini pun berkaitan dengan proyek-proyek yang bisa dibilang infrastruktur fisik besar begitu ya. Nah, bagaimana Pak Dewan sendiri lebih senang di dalam kantor atau lebih senang mobile begitu melihat pengawasan dan lain sebagainya begitu? Kalau Komisi 4 itu kan intinya pembangunan ya. Dia ada lingkungan di situ juga gitu. Maka mitra kerjanya itu ya perencanaan pembangunan di situ, PU di situ, perumahan di situ, begitu. Terus kemudian di lingkungannya ada LH, terus ada perhubungan, gitu. Terus ada SDM, gitu. Jadi inilah sektor yang menjadi mitra Komisi 4, gitu. Jadi intinya pembangunan lingkungan lah, gitu ya. Karena ini lebih kepada lapangan, ya tentu semua kegiatan ya banyak kita lakukan sesuai dengan fungsinya aja sebenarnya. Fungsi kita adalah fungsi budgeting, terus fungsi legislasi, ya. Habis itu kemudian kita melakukan kontrol. Pengawasan, semua kesepakatan yang kita capai bersama antara DPRD dengan pemerintah provinsi, ya kita putuskan, terus kemudian menjadi sebuah mata anggaran dan program, kemudian kita kita awasi pelaksanaannya bagaimana, karena kami ini kan hanya pada prinsipnya diamanatkan ya uang rakyat yang kita kelola nih oleh pemerintah, ya agar uang rakyat ini terpakai sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat juga, kira-kira begitulah. Wah, ini ya artinya dari 3 fungsi tadi ya, 3 fungsi tadi dari mulai legislasi, kemudian budgeting dan juga pengawasan yang juga tidak luput dari tupoksi DPRD dalam hal ini juga masuk di Komisi 4. Karena tadi pembangunan infrastruktur artinya ini juga balance begitu ya. Mungkin lebih banyaknya di lapangan karena tadi fungsi monitoring juga begitu ya Pak Dewan ya. Jadi ya biasa kan di luar itu kita di undang-undang yang sama juga disampaikan sebagai wakil masyarakat yang selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat itu ada beberapa saluran memang. Salah satunya saluran itu melalui reses gitu. Nah, seperti tadi misal hari ini kami mendengarkan audiensi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa, misal begitu. Nah, itu juga saluran mendengar aspirasi. Nah, yang ketiga mungkin bisa jadi saluran aspirasi ini melalui informasi yang kita dapat juga secara langsung maupun tidak. Misal apakah ada persoalan di tataran masyarakat melalui media sosial? Apakah ada persoalan di masyarakat melalui berita, ya cetak, online maupun di televisi misal begitu, atau aduan begitu ya. Nah, atau juga gitu kesepakatan kita bersama, misal begitu. Jadi ya itulah salurannya tadi. Nah, tapi pada prinsipnya sebagai wakil dari rakyat gitu, karena kan begini, ini kan jenjang ya, jenjang. Kalau sistem negara kita kan sudah di klaster, ya sehingga levelnya itu ada pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota.
Kalau tatanan pemerintahan kan sampai struktur terbawah itu kan desa. Tapi di bawah desa kan ada struktur pemerintahan yang memang itu partisipatif. Iya. Ada RW, ada RT, RT. dan sebagainya. Mungkin di beberapa daerah ada kampung atau dusun atau Iya. macam-macam lah ya. Tapi pada prinsipnya itu bagian dari struktur pemerintahan gitu. Nah, dari sini, nah kita bicara terkait dengan dibatasi kewenangan, Betul. gitu. Nah, kalau provinsi, kemudian kita bicara pada kewenangan provinsi. Walau pada prinsipnya, ya kita turun ke masyarakat, masyarakat tuh kadang-kadang nggak pernah mau tahu, gitu. Nah, apakah ini Masuk kewenangan provinsi, apakah ini kewenangan pusat maupun kabupaten kota. Yang masyarakat tahu hari ini tuh, Dewan. Wakil rakyat nih, wakil rakyat. Ini kayak tadi menarik juga pertemuan saya mendengarkan audiensi dari himpunan mahasiswa tadi itu dari Lebak gitu ya, terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, padahal sudah kita sampaikan bahwa kalau prinsip dari aturan terkait dengan sampah, siapa yang menghasilkan sampah, kemudian dialah yang bertanggung jawab. Maka kewenangan pengelolaan sampah ada di kabupaten kota. Nah, paling terkecil mana? Paling terkecil kita sebagai insan yang hari ini sampah itu ya paling banyak diproduksi oleh rumah tangga. Kadang bisa sekilo, bisa 2 kilo per hari gitu. Nah, kewajiban kita apa? Mengatur itu, ya membuang pada tempatnya. Nah, hari ini yang terjadi itu semacam ada pembiaran, gitu. Nah, saya pikir ini adalah kerja-kerja yang paling penting buat masyarakat. Ketika kita menjadi wakil masyarakat, saat kita pemilu, ya, yang kita dengungkan adalah bagaimana kita mendapat mandat dari masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu untuk anggota DPRD atau DPR RI, misal begitu ya. Ya, wakil rakyat lah. Tapi ketika misal pemilu, halnya sama juga. Kita sebagai calon pemimpin, kita minta mandat rakyat agar rakyat mau memberikan mandat kepada kita, memperjuangkan nasib rakyat. Nah, persoalannya hari ini adalah mungkin karena kesibukan atau mungkin karena faktor apa gitu, sehingga kadang-kadang kita lupa gitu. Maka penting sebenarnya selain anggota DPR gitu, perlu juga kelompok-kelompok masyarakat yang ikut terlibat ya dalam mengawasi semuanya. Kadang-kadang ya namanya wakil rakyat juga ada juga kan terbatas yang keterbatasan lah begitulah. Nah, artinya peran serta masyarakat juga turut dilibatkan, bagaimana juga bisa mengawasi sama-sama dan juga membangun Banten juga bersama-sama. Jadi betul. Dijaga sama-sama, dirawat sama-sama, dan juga dipelihara sama-sama. Begitu ya, dari rakyat kembali lagi untuk rakyat begitu. Dan Dewan ini salah satunya juga adalah penyambung lidah begitu ya, agar aspirasinya terserap. Nah, terutama di Komisi 4 tadi disampaikan oleh Pak Dewan adalah lebih ke pembangunan dan juga infrastruktur. Nah, ini kita menarik juga pastinya, ini juga termasuk salah satu aspirasi dari rakyat begitu, dari masyarakat terkait dengan program. Nah, ini terkait dengan program prioritas Pemprov Banten nih Pak Dewan. Ini ada infrastruktur Bang Andra, Bangun Jalan Desa Sejahtera, yang memang juga mendapatkan sorotan serius nih dari publik dan juga dari kalangan mahasiswa tentu saja yang kritis, di mana ada temuan dari BPK bagaimana sikap resmi dari Komisi 4 DPRD Banten sendiri mengenai hal ini. Ya, ini memang sedang kita bahas di dalam rapat badan anggaran dan sudah dalam tahapan finalisasi gitu. Kenapa temuan ini bisa terjadi? Nah, saya juga sudah menyampaikan kepada badan anggaran bahwa yang menohok perasaan saya secara pribadi maupun secara fraksi maupun secara partai yang memenangi pertarungan pemilu maupun pemilu kada di Banten ini adalah ketika kepala daerah punya program unggulan, tapi di dalam program unggulan itu terdapat temuan misal begitu. Tapi alhamdulillah hari ini saya mengapresiasi kerja para OPD dalam mengejawantahkan gagasan, ide maupun pemikiran serta visi misi Pak Gubernur selaku kepala daerah dalam mewujudkan program unggulan itu gitu.
baik itu dalam pembangunan dan merealisasikan jalan Bang Andra maupun sekolah gratis ya, yang memang dari awal didengung-dengungkan begitu. Akan tetapi saya juga memahami bahwa tidak ada kesempurnaan tentunya. Cuma yang menjadi catatan saya kemarin pada saat pembahasan di dalam Badan Anggaran, saya sampaikan bahwa pengawasan ini sebenarnya sudah dilakukan secara berlapis. Berjenjang ya Pak? Berlapis gitu. Kenapa? Di dalam satu proyek pembangunan misal, membangun jalan ya, kan ada namanya pelaksana. Nah, itu adanya di PU sebagai leading sector kan. Walaupun yang melaksanakan itu pihak ketiga gitu. Tapi di dalam paket proyek yang sama ada namanya pengawasan. Begitu. Ya, pengawasan internal di OPD itu. Itu satu. Yang kedua, pengawasan itu juga dilakukan oleh inspektorat. Makanya setiap selesai pelaksanaan, inspektorat turun untuk melakukan pengecekan. Nah, yang ketiga, sebelum melakukan perencanaan dan pelaksanaan, ya OPD di Banten ini yang mengalami atau yang ingin melakukan prinsip kehati-hatian, ya meminta kepada penegak APH kepada kejaksaan untuk melakukan pendampingan. Kenapa pendampingan yang dilakukan? Biar tidak terjadi kesalahan, biar ada yang ikut mengawasi. Ini kan bagian dari pengawasan juga. Berlapis tadi ya. Ini yang berlapis. Jadi ada internal, ada inspektorat, ada eksternal, ada APH, ada kejaksaan sebagai pendampingan. Yang keempat, ya siapa yang menjadi mitra? Tentu Komisi 4, misal begitu ya. Atau kita sebutlah DPRD, kan fungsinya sebagai pengawasan, sebagai controlling jalannya pemerintahan, misal begitu. Yang terakhir baru BPK, begitu. Nah, ini kan berlapis gitu. Kenapa masih tetap saja terjadi miss begitu? Nah, maka kemarin saya sampaikan kepada Ketua TAPD ya, yang hari ini selaku Sekda juga, saya bilang, ini menjadi catatan penting bagi kita, apalagi ini adalah proyek strategisnya Pak Gubernur gitu, program strategisnya Pak Gubernur. Janji Pak Gubernur ketika beliau berkampanye ya meminta mandat rakyat tadi itu, gitu. Jangan sampai gagasan ide ini ya, ini kan gagasan yang cukup baik ya, tulus untuk rakyat langsung begitu. Jangan sampai gagasan yang baik implementasinya buruk, akhirnya mendapat tanggapan yang negatif dari masyarakat. Sama mungkin kalau di pemerintah pusat, bagaimana Pak Prabowo hari ini punya keinginan yang luar biasa bagaimana masyarakat itu makmur, mapan, gizinya terpenuhi. Kan itu idenya kan ide yang luar biasa. Betul. Gitu. Tapi tataran teknis pelaksanaannya hancur berantakan, akhirnya menjadi buruk begitu. Nah, ini yang harus kita lakukan, pengawasan ketat ini, jangan sampai niat baik itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik begitu. Karena apa? Karena hanya persoalan teknis caranya saja. Betul. Nah, itu yang menjadi catatan, dan TAPD mencatat ini, mudah-mudahan ini tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Tentu kalau kita melihat sempurna, Mbak, manusia ini kan nggak ada kesempurnaan sebenarnya. Kalau menurut saya dalam pelaksanaan anggaran 1 triliun, ya kalau ada 1%-nya berapa misalnya, ya kan tentu harus ada batasan toleransi gitu. Jadi karena ada saja, ya kan, manusia ini ya boleh punya mimpi, boleh punya keinginan, boleh berencana, tapi kan Tuhan yang mengatur semuanya. Betul. Jadi boleh saja kita merencanakan begini begitu, begini begitu, tapi pada tataran pelaksanaan kemudian nanti nggak sesuai, ya bisa ya. Yang penting begini, yang penting adalah niat kita dulu, gitu. Ya kan? Kalau niat kita benar, insya Allah bisa benar. Tapi kalau ada kemudian hal yang tidak tercapai, ya tentu kita harus evaluasi. Kenapa itu bisa terjadi begitu.
Menurut saya begitu, Mbak. Ya, ini karena tadi berjenjang dan berlapis tadi ya, bentuk pengawasannya sebetulnya memang sudah sangat lengkap begitu ya, Pak Dewan ya. Namun mungkin ada langkah mitigasi atau pengawasan secara ketat karena memang fungsi controlling juga di DPRD, terutama di Komisi 4 berhubungan juga dengan program dari program prioritas dan strategis dari Pak Gubernur begitu. Apakah juga ada langkah pengawasan yang akan lebih ketat begitu fungsi controllingnya? Ya, kalau kami kan tidak bicara teknis ya. Bagi kami bicara lebih kepada umum saja. Misal ingin membangun jalan. Jalan itu berapa panjangnya, misal begitu. Jenisnya apa saja. Apakah itu aspal, apakah itu betonisasi, misal begitu. Nah, itu kan umum. Nah, sehingga kalau beton itu berapa anggaran semuanya, aspal itu berapa anggarannya. Nah, terus kemudian tentu jalan ini juga dibatasi oleh fungsi, ya. Ada jalan lingkungan, ada jalan pedesaan, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional, begitu. Nah, jadi tentu fungsi jalan ini juga membatasi spesifikasi, begitu. Nah, jalan desa yang kecil itu nggak mungkin juga dilewati oleh tronton, kan misal begitu ya, nggak mungkin juga dilewati oleh bis besar gitu, sehingga jalan itu speknya mungkin ya nggak berat-berat amat gitu. Tapi kalau dikembalikan ke dewan, nggak semua anggota dewan itu kan mengerti. Maka kami itu mengerti pada persoalan-persoalan umum saja. Nah, misal ini dibangun panjangnya 100 kilo, anggarannya berapa? Ya udah, yang penting bagi kami mengawasi itu benar 100 kilo, anggarannya itu habis dan itu terlaksana dengan baik. Ya kan? Nah, tapi pada persoalan teknis itu tadi saya bilang di internal itu baru secara teknis. Misal apa kalau istilah di struktur itu ya? Ada kekuatan beton, misal K300, K250. Spesifikasinya gitu ya. Saya ini kan orang hukum, nggak ngerti K300 itu apa, begitu. Nah, makanya perlu pengawas teknis namanya. Itu kan ada di internal. Nah, misal di dalam membangun panjang jalan beton itu harus ada setiap berapa segmen itu panjangnya ada besi, misal begitu. Besi itu kan juga diatur berapa diameter besinya, ulir atau bukan dan sebagainya. Kalau ditanya kepada anggota dewan kan nggak ngerti. Bagi anggota dewan yang penting panjangnya terrealisasi, tebalnya terrealisasi, anggarannya terrealisasi, jalannya baik. Nah, kalau kemudian ada aduan masyarakat baru dibangun sebulan, ternyata sudah hancur, nah itu baru kita teriak kan. Nah, misal contoh pada tahun 2024. Dibangunlah jalan yang luar biasa dengan anggaran 90 miliar. Di mana itu aduh saya udah lupa tuh 2 tahun yang lalu itu ya. Adalah pokoknya saya lupa nama ruasnya itu. Nah, itu nyebrang tahun. Nah, multi-years ya. Enggak multi-years, itu anggaran 1 tahun, tapi lewat begitu. Nah, terus kemudian kita lihat persentase perencanaannya nggak sesuai, nggak 100%. Nah, itu yang kasat mata begitu, kami bisa. Kami akan panggil, kami baru tanyakan, kami baru ini. Nah, terus kemudian keluar rekomendasi yang umum-umum. Tapi kalau urusan teknis lebih spesifik, ya itu tentu tanya kepada ahlinya kan. Betul. Nah, jadi ya kami itu fungsi hanya pada persoalan-persoalan umum saja, misal begitu. Karena yang penting masyarakat itu nyaman ya terhadap program itu dan ada fungsinya, itulah yang kami awasi. Selama itu tidak mengganggu masyarakat, selama itu tidak ada aduan dari masyarakat, ya kami menganggap itu tidak ada masalah. Dan bukan persoalan. Yang penting bisa dimanfaatkan tadi dan belum ada kendala begitu. Persoalan temuan BPK lebih cenderung kepada persoalan teknis. Ya, misal tebalnya harusnya 20 senti, tapi ternyata nggak nyampe, misal besinya harus ulir, ternyata nggak ulir, misal begitu. Teknis begitu ya. Itu kan lebih kepada spesifikasi. Atau volumenya seharusnya 100 meter, ternyata adanya cuma 99,4, misal begitu. Ya, berarti kan nggak nyampe. Berarti kalau dibayar 100%, berarti kan nggak sesuai. Maka dianggap
OPD tersebut adalah kelebihan bayar. Iya. Karena memang laporan yang saya dapatkan dalam pembahasan LHP-BPK, semua persoalan adalah kelebihan bayar. Dianggap kelebihan. Karena apa? Karena tidak sesuai. Gitu. Tadi ya ada spesifikasinya tadi ya. Kalau tadi berdasarkan temuan tadi teknisnya. Lebih teknis. Lebih ke begitu, teknis. iya. Nah ini jadi bisa lebih jelas begitu ya, terang nih gitu, informasinya seperti itu. Nah tapi kalau dari segi pemerataan begitu ya, dengan adanya program Bang Andra ini kan juga sangat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, terutama di daerah-daerah pelosok begitu ya. Nah dari segi penentuan ruas jalan sendiri yang menjadi skala prioritas yang memang menjadi hal yang perlu didahulukan. Seperti apa Pak Ketua Komisi 4 juga melihat ini? Saya agak terhanyut juga ya mendengar ide ya Bang Andra ini ketika maju kemarin dia sempat berpikir bahwa kita harus menawarkan jalan. Gitu. Ini ide luar biasa menurut saya. Karena kenapa ternyata luas Banten ini dengan 8 kabupaten kota ini ternyata gede banget, Mbak. Luas banget. Nah, apalagi kalau kita ke wilayah selatan, Lebak saja itu sepertiga lah, lebih kurang. Luasnya Provinsi Banten. Betul. Ya. Saya pernah ke satu lokasi, nama daerahnya saya lupa tuh, panjang jalan tuh 10 kilo, jalannya rusak. Kalau berbatuan masih mending, lumpur, bolong-bolong misalnya gitu. Nah, ini kan akses fasilitas buat masyarakat, gitu. Nah, kenapa ini tidak bisa terselesaikan? Ya, tidak terselesaikan karena kekuatan anggarannya nggak ada. Kalau kita bicara kewenangan, provinsi nggak ada urusan. Betul. Masuknya ke pemerintah daerah, Kabupaten Lebak. Kabupaten kota, gitu. Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, begitu. Nah, inilah yang saya pikir tergugahnya hati Pak Gubernur pada saat awal dia menawarkan ini. Dia ingin membangun provinsi ini penuh akses jalanan bisa terselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena persoalannya adalah persoalan ekonomi, Mbak. Betul. Gitu. Nah, kalau satu wilayah akses ruang jalannya itu susah, itu akan menghambat transportasi. Akibatnya apa? Akibatnya upah ya angkutnya akan menjadi mahal. Mbak mungkin bisa pernah mungkin atau coba bisa ceklah ke lapangan. Harga semen di Jakarta dengan harga semen di Papua itu jauh banget. Betul. Karena apa? Karena persoalan akses. Ongkos ya, kosnya juga ya. Ongkos. Produksi ada di Jawa, bawanya ke Papua, ongkosnya mahal sehingga di sana mahal. Nah, kalau ini juga mengeluarkan ongkos biaya yang mahal karena aksesnya susah, begitu ya. Harus menggunakan alat tertentu untuk mengakses satu tempat, berarti kan akan tinggi juga. Sehingga daerah tersebut akan tertinggal. Begitu. Bagaimana ekonomi tumbuh, begitu. Nah, ini yang saya pikir jelinya Bang Andra ya menawarkan program pembangunan jalan desa yang padahal tidak menjadi kewenangan provinsi. Nah, tapi yang menariknya buat saya hari ini adalah ada yang memang perlu kita pikirkan bersama terkait dengan anggaran, loh. Kita mau bangun Banten, mau bangun kan gampang aja misal, ya kan? Tapi mau bangun itu uangnya dari mana? Gitu. Selama ini pemerintah itu kan uangnya dari rakyat, Mbak, dari masyarakat, dikutip paksa oleh negara melalui pajak, retribusi, gitu. Nah, Banten itu, ya. Pendapatan terbesarnya sektornya kendaraan, gitu. PKB ya. PKB. Yang paling besar kendaraan itu pemiliknya adalah warga Tangerang Raya, gitu, ya kan? Nah, kalau dulu masih bisa kita 12 triliun, sehingga anggaran PU itu bisa 1,3, 1,2 triliun, begitu. Sekarang nggak bisa, karena APBD kita 11 triliun aja nggak nyampe. Nah, yang biasanya kita 1,2, 1,3 di PU, gitu ya. Nah, sekarang kita cuma ada anggaran 900 miliar. Yang hari ini pun sedang kena efisiensi 100 miliar, menjadi 800 miliar. Sementara untuk membiayai pegawai saja dan operasional rutin segala macam, itu udah lebih dari 50%. Gitu. Nah, gimana kita mau nyasar ini? Nah, itu yang
saya pikir ini harus ada duduk bersama untuk meramu ulang dengan kebijakan option yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, ya, seolah ada keinginan tidak terjadinya pembangunan yang merata. Ini ide ini udah 2-3 kali saya tawarkan di TAPD. Kita itu selaku pemerintah provinsi harus menyanggah ini, membawa ini ke pemerintah pusat, menyampaikan bahwa pendapatan provinsi itu, ya, kalau menggunakan option, kita nggak bisa membangun pemerintahan yang merata di 8 kabupaten kota. Karena apa? Option itu lebih besar di kabupaten kotanya. Yang banyak orang punya mobil, itu Tangerang Raya. Dan mewah-mewah, Mbak. Nggak, saya sih belum pernah nemu di Lebak orang punya mobil mewah banget gitu ya. Yang 2 pintu belum pernah lihat sih kalau di Lebak. Tapi kalau di Tangerang itu ada. Menemukannya gitu. Nah, itu kan pajaknya mahal. Tinggi. Nah, sementara konsekuensi option itu 60% itu ke kabupaten kota. Artinya uang itu kembalinya ke Tangerang. Kalau dulu kan enggak. Dulu uang itu ditentukan oleh pemerintah provinsi. Kabupaten kota cuma dapat 30%. Nah, ketika uang numpuk di provinsi, provinsi bisa menentukan nih, saya mau bangun mana ya, begitu kira-kira. Nah, kalau sekarang balik lagi berkurang ya. Berkurang. Sementara provinsi sendiri ada program yang wajib, ya. Misal PU ada tuh jalan provinsi yang memang harus dipelihara setiap tahunnya. Misal di sub ada tuh jalan raya yang memang penerangannya harus terus difasilitasi, dirawat dan sebagainya. Terus misal rumah sakit, kewenangan provinsi untuk anak sekolah, belum lagi BPJS dan sebagainya. Nah, itu untuk yang begitu aja, itu harus pasti tuh udah jelas. Nah, bagaimana memenuhi kebutuhan anggaran tadi ya? Untuk jalan Bang Andra ini bisa terselesaikan. Jadinya jadi jatuh kayak ya saya nggak bisa tercapai ini target untuk semua terselesaikan. Karena gitu. kepentok anggaran tadi. Karena persoalan anggaran keterbatasan. Maka gagasan saya awalnya ini harus disanggah nih ke pemerintah pusat. Biar kebijakan option itu ya harus diputar lagi seperti awal, sehingga kalau enggak yang akan terbangun bagus ya Tangerang Raya terus begitu. Lah dulu kan cita-cita pendiri Banten apa? Cita-cita pendiri Banten adalah bagaimana mempersempit ruang disparitas antara pembangunan Banten Selatan dengan yang lain, gitu. Nah, kalau ini terjadi berarti akan semakin tertinggal itu. Apalagi kalau kita mengacu kepada APBD Kabupaten Lebak, misal begitu, ya fiskalnya kecil banget. Yang maju makin maju, yang tertinggal makin kasihan ya. Itu satu. Yang kedua, tadi terkait dengan bagaimana cara kita provinsi untuk memprioritaskan. Tentu tadi sebagai akses fasilitas yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat, kita tentu memprioritaskan mana yang parah, yang memang pemukimannya padat, begitu. Nah, tapi itu semua sudah diatur di dalam Pergub, begitu. Bagaimana mekanisme dan sebagainya. Nah, tentu mekanisme itu harus ditempuh. Nah, dari usulan-usulan itu, dari desa mengusul ke bupati, nanti bupati mengusulkan ke provinsi, misal. Nah, baru dari usulan itu semua, kalau sudah sesuai dengan mekanisme, baru kemudian diambil keputusan oleh pemerintah provinsi mana yang harus menjadi prioritas. Salah satunya misal tadi itu, mana yang memang jalannya parah, yang susah ini sementara masyarakatnya banyak. Terus kemudian misal kayak hari ini bagaimana kita membangun jembatan yang diajukan oleh Kota Serang misal begitu. Kita intervensi karena apa? Ternyata kota nggak sanggup gitu. Sementara kita butuh sebagai ibu kota provinsi Banten, kita butuh memperindah Banten gitu kan sebagai cermin wajahnya Banten. Betul, betul. Jadi itulah yang kemudian yang menjadi bagian dari ukuran ukuran kita menentukan mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas. Betul. Jadi jangan ada lagi, mudah-mudahan ada ibu hamil yang melahirkan, namun akses jalan ke fasilitas kesehatannya susah begitu ya. Iya, itu kejadian begitu.
Itu kejadian. Nah, ini salah satu contoh yang memang juga perlu tadi ada intervensi dari pemerintah provinsi tadi. Iya. Nah, ini karena apapun ceritanya dia orang Lebak, tapi kan tetap menjadi warga Banten. Betul. Akses tadi ya, ini menentukan karena dampaknya dari segi ekonomi dan lain-lain ya, ke kesehatan dan lain sebagainya. Baik, tadi terkait dengan infrastruktur. Sekarang kita ke informasi lain nih Pak Dewa, terkait dengan lumbung energi nasional. Ini Banten juga sebagai lumbung energi nasional, namun kenyataannya kalau kita lihat mayoritas masih manual begitu ya, atau masih awam betul dengan energi nasional ini. Nah, bagaimana Komisi 4 sendiri bersama mitra kerja di SDM Banten merancang regulasi yang anggarannya mendukung rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya tadi? Teknologi itu luar biasa mahal, gitu ya. Saya sudah berkali-kali bicara terkait ini. Kita cobalah awali dengan kita sendiri, ya. Contohnya apa? Contohnya untuk menghemat energi ini, DPRD ini luar biasa nih, listriknya, bayar listrik mahal ini. Nah, maka kemarin itu saya mengusulkan agar kita juga mulai mencoba untuk itu, bikin pakai apa itu istilahnya, saya nggak begitu paham tuh. Untuk hemat energi. Ini tata surya itu loh, ya pakai dia penampung sinar matahari gitu ya. Terus kemudian tenaga surya namanya BTS atau apa. Nah itu sudah mulai kita coba gitu. Nah ada berapa gedung provinsi Banten misal, ya. Nah ini kita mulai coba. Kalau ini kita mulai semuanya di kantor pemerintah, KP3B semua pakai itu, walaupun nggak bisa murni ya, ya, itu semacam mix kalau nggak salah saya itu. Jadi sebagian tata surya, sebagian lagi PLN, misal begitu. Itu secara kos itu menghemat, gitu, ya. Nah itu satu. Yang kedua, karena ini mahal sekali Mbak, ini kemarin aja DPRD aja dengan kecil begitu aja menelan biaya lumayan gitu. Walaupun saya nggak begitu paham, tapi saya dengar-dengar gede gitu. Nah, ini kan juga sedang dilakukan oleh teman-teman di SDM yang memang kebetulan juga bagian dari mitra kami itu tadi. Nah, ini juga sedang disupport oleh SDM-nya Kementerian SDM. Nah, jadi ada hal-hal yang paling pokok ya, persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat gitu, ini belum terselesaikan. Tiba-tiba muncul lagi persoalan yang lain lagi begitu. Jadi inilah keruwetan dan kerumitan kita. Nah, tinggal bagaimana seorang pemimpin itu menentukan arah dan jalannya, mana yang harus dilalui. Kan gini Mbak, kan sama aja lah pemimpin ataupun kepala daerah itu kayak kita naik bis aja, gitu ya. Yang menentukan nasib daerah itu kan visi dan misinya si supir gitu. Betul. Ya kan, kemana arah mau dibawa. Nah makanya dalam mensukseskan visi tadi itu, arahnya tadi, orang mau ikut bis ini kan karena wah bis ini menarik nih, supirnya bagus nih, oh dia mau ke sini nih, kan begitu ya, gitu. Nah jangan sampai kemudian penumpangnya membajak ini bis, ya kan? Kalau membajak ini bis ya hancur, nggak nyampe itu tujuannya. Nah itulah yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat, ya. Gubernur sudah punya ide, ditawarkan kepada masyarakat, akhirnya dipilih oleh masyarakat yang akan mengomandoi lokomotif provinsi ini kemana arahnya. Dan hari ini setelah ingin direalisasikan, kita minta butuh dukungan masyarakat semua, ya kan, untuk mensukseskan program gubernur. Kayak tadi saya bilang, jalan itu ada fungsinya, berdasarkan fungsi. Ya, jangan dong kita udah bangun jalan desa, tron-tron dilewatin ke situ. Karena apa? Itu kan bergantung kepada spesifikasi dan ketahanan kekuatan jalan. Jadi gitu. Iya, kalau tron-tronnya masuk kekuatan misal 26 ton ya, berapa feet bisa begitu, ya ambruk dong gitu. Nah, sementara tempat yang lain belum kita benerin, tempat yang udah kita bangun sudah rusak dulu. Lah, ini kita lama-lama jadi apa nih? Jadi tukang kredit kan? Nyicil sini, nyicil sana, nyicil sini. Nggak ada yang tuntas. Betul. Nah, makanya kami juga menginginkan bahwa ini tersosialisasi baik kepada masyarakat sehingga dapat dukungan semua masyarakat. Nah, tinggal
pemerintahan paling bawah. Kalau ada jalan desa, ada kendaraan yang nggak pantas masuk situ, ayo bareng-bareng kita larang bareng-bareng. Sama halnya kayak tadi, saya tanya, kalian udah audiensi belum dengan DPRD kabupaten? Belum, Pak. Nah, itu kan urusan kabupaten, kenapa langsung ke provinsi? Kayaknya kami lebih percaya ke provinsi kan. Jadi, waduh, kalian sudah dikalahkan oleh asumsi duluan, saya bilang begitu. Nggak bisa begitu, kita harus merangkul. Walaupun ya, saya bilang, kalian tetap berjuang, saya juga akan berjuang berdasarkan kewenangan saya bilang, power yang saya miliki. Saya sampaikan kepada dinas tadi, tolong dikoordinasikan, ya. Karena kalau enggak, ini sampah itu menjadi masalah besar loh, Mbak. Iya. Begitu. Jadi itulah, Mbak, sekelumit ya apa ya, tata kelola pemerintahan kita lah. Gitu. Oh, ini banyak kompleks sekali ya istilahnya ya, permasalahan dan aspirasinya. Kan ngelola pemerintah itu kan nggak seperti ngelola warung, betul. Penuh dengan perencanaan, harus didasarkan kepada aturan. Betul. Karena kalau nggak ada aturannya kita nggak bisa. Nah, ini aturan ya tadi ya. Baik, nih sebelum ke closing nih ya Pak Dewan, ini juga pasti tadi ada audiensi begitu ya dari mahasiswa terkait dengan sampah. Nah, ini kita coba pertanyakan juga terkait dengan persoalan sampah regional. Nah, seperti apa sempat yang dikeluhkan beberapa wilayah ya, bukan hanya di Lebak, tapi juga mungkin kabupaten kota lainnya, soal sampah ini hampir merata begitu. Dan ini masih pekerjaan rumah bagi kita semua. Nah, bagaimana Komisi 4 mendorong percepatan pembangunan tempat pengolahan sampah regional modern agar bisa menjadi solusi dan tidak menjadi penumpukan sampah sendiri? Ya, jadi 2 tahun lalu kalau nggak salah, Banten ini sempat menjadi menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat karena persoalan darurat sampah. Yang kemarin itu misal di Tangsel ya, ya kan, itu akhirnya terfasilitasi oleh Pak Gubernur gitu, sehingga Tangsel hari ini sudah di kerjasama dengan Kota Serang misal gitu. Nah, ini kan tadi yang saya sampaikan bahwa secara dasar penanggung jawab sampah adalah siapa yang mengeluarkan gitu. Tapi kan kita juga sebagai pemerintah provinsi kan tentu nggak bisa diam begitu saja, ya. Kayak tadi misal ada audiensi suara dari masyarakat gitu. Itu kan kewenangan pemerintah kabupaten kota misal begitu. Nah, itu saya kembali ke merefleksi diri tadi. Seharusnya pemimpin itu jangan pada saat meminta mandat rakyat ngemis-ngemis, tapi begitu sudah jadi dia lupa. Jangankan lupa, mendengar saja suara nggak mau kan gitu. Kalau kan padahal nggak rumit-rumit amat juga kalau saya lihat. Kalau memang secara anggaran pemerintah kabupaten nggak kuat, ya tinggal ngadu aja sama abangnya atau sama ibunya gitu, ya kan? Provinsi minta tolong dong, bisa nggak gitu. Ini kan harus terjalin ini komunikasi ini dengan baik gitu. Karena sampah ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saja satu wilayah ada 1000 rumah, kalau kita hitung 1 kilo saja per rumah ya. Per rumah berarti kan sehari 1 ton. Iya. Coba bayangkan ada berapa ribu rumah, juta malah kalau menurut saya, ya kan? Kayak misal di Kota Tangerang ada tempat pembuangan sampah TPA, rawa kucing. Nah, itu kalau nggak segera diatasi, itu akan menjadi problem itu ke depan. Makanya saya mendorong bagaimana LH ini sekarang coba terus bangun yang namanya kelompok bank sampah. Kita lakukan edukasi, fasilitasi mereka, karena sebenarnya sesungguhnya sampah ini adalah cuan. Bisa dinilai ekonomis cuan. Ya, cuan. Itu konkret, Mbak. Di tempat saya itu di Tangerang, banyak orang-orang penggede, rumahnya gede-gede, ya. Begitu kita tanya, dia apa? Pengusaha atau istilahnya apa namanya? Juragan limbah. Oh. Juga limbah itu kan sampah. Iya. Cuma sampah, limbah itu jadi bahasa keren aja, gitu kan. Nah, ini yang kita sedang galakkan dari Komisi 4. Ini bagaimana provinsi mengintervensi bentuk kelompok bank sampah, karena ini multi efek. Ya. Edukasi itu membuat di sekelompok wilayah misal, ya dia
mencoba untuk memilah sampah dari organik sama non organik. Itu saja. Misal. Karena misal minyak jelanta, minyak jelanta itu 1 liter minyak jelanta dihargai 6.000. Kalau 2 tahun lalu saya bilang 2 liter minyak jelanta kalau ibu-ibu kumpulkan bisa ditukar dengan 1 liter minyak baru goreng. gitu, ya. Kalau sekarang karena 18.000 berarti 3 liter gitu. Nah, itu kan cuan. Nah, belum lagi dipilah yang kardus-kardus. Di tempat perumahan saya sekarang setiap Sabtu kelompok bank sampah rame-rame tuh setiap rumah keluar, ada yang bawa kardus, Setor ada yang bawa gitu plastik, ya? setor, dicatat. Nah, nanti tinggal komitmen. Iya. Warga dapat 70%, kelompok bank sampah dapat 30%. Begitu sudah numpuk, nah nanti kardus ini baru dibawa tempat pengolahan kardus, jadi uang dicatat misalnya begitu. Di Kota Tangerang ada namanya kelompok bank sampah Daring. Darling itu sudah jadi proyek percontohan karena dia udah ratusan juta penghasilannya. Wow. Nah, dia juga bisa menyerap orang-orang yang tidak punya pekerjaan jadi karyawan di situ, misal begitu. Menyerap Jadi tenaga menurut saya, kerja juga. Tenaga kerja juga. Jadi menurut saya ini multi efek. Cuma ini bukan pekerjaan ringan. Butuh komitmen besar dari kita semua. Betul. Dan butuh kesadaran masyarakat secara luas. Agar bergerak ya, tergerak juga untuk bisa Ya nggak usah jauh-jauh, Mbak. Kita makan aja, ya. Sampah itu sebenarnya biasa, tapi menjadi jorok ketika semua dikumpulin, air digabung, ada saus digabung. Nggak ada pemilahan Iya, gitu ya? nggak ada pemilahan. Tapi kalau udah pemilahan, sampah itu biasa saja. Betul. Begitu. Nah, problemnya kita dari, Ya. nah makanya saya ingin mengajak semua, ya kita pemerintah boleh ada ide, ada gagasan yang luar biasa, tapi kalau masyarakat sendiri nggak mau mendukung, susah. ya nggak bakal Tidak jadi akan apa-apa. berjalan ya. Jadi hanya cuma sekedar program bagus saja. Iya, Wah, ini harus betul. ada peran serta masyarakat. Ini setuju sekali. Aduh, Pak Dewan ini kayaknya ngobrol masih panjang sekali harusnya. Cuma nanti kita buat episode berikutnya. Ya, boleh. Ya, nanti kita mungkin meminta waktu lagi untuk Pak boleh. Dewan ngobrol-ngobrol lagi dengan kita. Tapi terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan begitu untuk masyarakat, bentuk komitmen seperti apa yang juga mungkin ingin disampaikan selaku wakil rakyat di Komisi 4 DPRD. Silakan, Pak. Yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa semua bahwa kita ini sudah mau 26 tahun merayakan HUT Banten tahun ini, ya. Cita-cita para pendiri Banten itu sangat mulia, ya. Kita berharap juga sebagai generasi penerus kita bisa mengkonkretkan cita-cita tersebut. Namun, kami semua juga membutuhkan peran serta dari masyarakat serta dukungan dari masyarakat. Karena tanpa masyarakat, apapun idenya, apapun gagasannya, apapun bentuk konkretnya tidak akan bisa berjalan dan akan menjadi sia-sia. Bagaimana kita menjadi Banten yang maju tanpa dukungan masyarakat? Jadi, hari ini saya mengajak agar kita punya kesadaran kolektif untuk memajukan Banten agar kita makmur dan sejahtera. Mungkin itu, Mbak. Baik, jadi kita wujudkan Banten yang maju, adil merata, tanpa korupsi sesuai dengan tagline-nya Pak Iya. Gubernur Iya. kita ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Muhammad Nizar, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Bapak dan juga kelancaran di setiap aktivitas. Makasih. Nanti kita insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda ya Pak Dewan ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa CTV Banten, waktunya Fitri Ratu pamit dari perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.